Tiga tersangka penimbunan BBM bersubsidi diringkus polisi. Petualangan gembong curanmor berakhir di jeruji besi. Bang, ini Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Lovina Mulia, inilah Borgol selengkapnya. Jajaran Satreskrim Polres Muara Enim menangkap dan menetapkan 3 tersangka kasus penimbunan BBM jenis solar subsidi. Modus yang dilakukan tersangka dengan membeli berulang kali BBM ke SPBU untuk dijual ke perusahaan dengan modifikasi tangki minyak. Dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan, ada pengangkutan BBM subsidi yang menggunakan kendaraan truk modifikasi sedang mengisi solar subsidi di SPBU Muara Lawai Lahat menuju ke arah Muara Enim. Kapolres Muara Enim membenarkan jajarannya menangkap 3 pelaku penimbunan BBM subsidi. Modusnya para pelaku membeli minyak di SPBU untuk dijual ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Ataupun menjual BBM yang bersubsidi. Jadi dari hasil penyelidikan dan yang dilaksanakan, 3 orang pelaku sudah dilakukan pemeriksaan dan diamankan dan dinaikkan status menjadi tersangka. modus yang dilakukan sendiri, Bang? Untuk modus yang dilakukan bahwa para pelaku mengambil ataupun membeli minyak di SPBU kemudian dijual ke perusahaan-perusahaan. Para tersangka sudah diamankan berikut barang bukti puluhan jerigen berukuran 35 liter dengan total 6.500 liter, berikut kendaraan 1 unit truk Toyota jenis Engkel dan mobil Isuzu Panther yang sudah dimodifikasi. Selain itu, para tersangka juga melakukan penimbunan BBM solar subsidi di salah satu rumah tersangka. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Di Kabupaten Oku Timur, Polsek Martapura ungkap kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Asisten Afdeling 3 PT WMK atau Wanakarya Mulia Kahirupan. Pelaku dibekuk petugas dalam pelariannya. Johnson Saragi, warga desa Bunga Mayang, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Oku Timur yang merupakan Asisten Afdeling 3 PT Wanakarya Mulia Kahirupan telah melakukan penggelapan barang di tempatnya bekerja. Sebelumnya, seorang sopir dan buruh muat yang bekerja di PT WMK tersebut diperintahkan oleh pelaku untuk menurunkan muatan buah sawit di tengah jalan dengan maksud akan menggelapkan barang tersebut. Naasnya, hal tersebut diketahui oleh buruh muat lainnya dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya dan Polsek Martapura. Pelaku yang menyadari dirinya diburu oleh anggota Polsek Martapura mencoba melarikan diri menuju Jambi, tetapi di tengah perjalanan anggota mencium keberadaan pelaku dan segera bertindak mengamankan pelaku dalam pelariannya. Pelaku sempat melarikan diri ke arah Jambi. Ya. Namun dengan kecanggihan media sekarang ini, kita track keberadaannya melalui nomor HP yang ada, ternyata termonitor berada di Banyuasin. Kemudian kita sinergisitas dengan Banyuasin, ya, koordinasi, dan tertangkaplah, terjaringlah ia di Satlantas Polres Banyuasin. Atas kejadian tersebut, PT Wanakarya Mulia Kahirupan telah mengalami kerugian kurang lebih 2 ton buah sawit. Dari Oku Timur, Jatumiko Francisco, iNews melaporkan. Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu menguji ribuan knalpot brong penyitaan menggunakan alat khusus. Hasilnya ribuan knalpot brong menyalahi aturan dengan uji kebisingan di luar peraturan yang berlaku. Kapolres Ogan Komering Ulu memimpin langsung ribuan knalpot brong hasil sitaan beberapa tahun belakangan menggunakan alat khusus pengukur kebisingan. Hasilnya ribuan knalpot brong tersebut melanggar aturan yang ditetapkan. Knalpot brong itu sendiri merupakan hasil razia Satuan Lalu Lintas selama kurang lebih 1 tahun belakangan. Knalpot sepeda motor itu sendiri ditinggal pemiliknya lantaran tidak mampu melengkapi surat-surat resmi yang ditentukan.
Kapolres Oku menyebutkan ketentuan tingkat kebisingan dalam Undang-Undang tahun 2019, kendaraan dengan cc di bawah 80 harus memiliki tingkat kebisingan 77 desibel, sementara 80 cc hingga 175 cc harus 83 desibel, dan melanggar spesifikasi tidak SNI. Hasil pengujian semua knalpot yang disita yang hendak dipasarkan di Sumsel itu tingkat kebisingannya mencapai 115 desibel tanpa dilakukan pengegasan dari kendaraan sepeda motor yang dipasang knalpot brong. Muncul knalpot dengan kategori tidak layak jalan sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 pasal 285 ayat 1, di mana ketentuan layak jalan sesuai dengan pasal itu maka memenuhi unsur pelanggaran lalu lintas. AKBP Imam Zamroni menyebutkan ribuan knalpot brong itu sendiri akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika memang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihaknya akan memusnahkan atau dimanfaatkan sebagai contoh pelarangan knalpot brong khususnya di wilayah Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Aksi gembong curanmor berakhir jeruji besi. Informasinya sesaat lagi. Bang, ini baik. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi. Kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai.
Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Gembong curanmor lebih dari 20 TKP diringkus Reskrim Polsek Sukarami, Palembang. Di rumah pelaku, polisi mendapati puluhan plat nomor polisi serta 2 unit sepeda motor hasil curian. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku mengenakan jaket dan masker beraksi di parkiran Hotel Ganda Subrata, Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Pelaku tidak sendiri melainkan bersama seorang rekannya. Tak butuh waktu lama, berbekal rekaman CCTV, polisi bisa mengidentifikasi ciri-ciri pelaku. Tidak sampai 1 kali 24 jam, pelaku Evo 45 tahun diringkus Reskrim Polsek Sukarami, Palembang, sedangkan rekannya berinisial HR masih dalam pengejaran. Saat digerebek, polisi menemukan puluhan keping plat nomor polisi dari sepeda motor yang dicuri. Semuanya dari jenis sepeda motor Matic karena banyak peminatnya. Selain itu, polisi mengamankan barang bukti beberapa bodi motor dan peralatan yang digunakan untuk membongkar sepeda motor korban. Kapolsek Sukarami, Palembang, Kompol Ikang Ade Putra menjelaskan sepeda motor hasil curian dipreteli oleh pelaku. Modus pelaku mematahkan stang dan menyambung kabel kontak sepeda motor korban. Dan saat ini sudah ada 20 TKP rata-rata beraksi di wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan. Yang mana saat ini masih DPO. Berdasarkan keterangan dari tersangka sendiri, tersangka sudah melakukan perbuatan tersebut kurang lebih hampir mendekati 20 TKP. Ya, 20 TKP yang mana paling banyak rata-rata ada di daerah Banyuasin, yaitu adalah di daerah Sungai Rambutan dan Mariana. Saat penggerebekan, polisi mendapati 2 unit sepeda motor yang baru dicuri sedang dipreteli oleh pelaku, rencana akan dijual. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukarami, Palembang. Tidak menutup kemungkinan masih ada TKP lain yang dilakukan gembong curanmor ini. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang remaja yang masih di bawah umur ditangkap Polsek Martapura, Oku Timur. Remaja tersebut ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor. Pelaku nekat mencuri lantaran telah kecanduan judi online. Jab, seorang pemuda yang masih berusia 16 tahun, tidak berkutik dan hanya bisa pasrah saat digiring petugas menuju halaman depan Polsek Martapura untuk melakukan konferensi pers. Dirinya ditangkap petugas karena mencuri 1 unit sepeda motor dengan nomor polisi B6618 TOD. Ironinya, JF mengaku nekat melakukan hal tersebut dipicu lantaran kecanduan judi online. Rencananya motor hasil curian tersebut nantinya akan dijual dan hasil dari penjualan motor tersebut akan digunakan untuk foya-foya serta bermain judi online. Naasnya sebelum itu semua terjadi, pelaku sudah lebih dahulu ditangkap oleh petugas. Pelaku ditangkap di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu saat lagi asik bermain game.
dan ditilang. Kemudian kami mendapatkan informasi, terus kami amankan berikut pelaku yang sedang bermain PS di Sungai Tuha. Untuk ancaman terhadap anak-anak ini ya 6 tahun penjara. Dari Oko Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Satuan Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus pelaku bobol rumah. Korban mengalami kerugian 400 juta rupiah. Dalam penangkapan tersebut, petugas harus berjibaku meringkus pelaku. Melarikan diri, berhasil diamankan. Inilah suasana penangkapan pelaku Marianto, 40 tahun, oleh Satuan Pidana Umum Polrestabes Palembang di persembunyiannya di daerah Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam penangkapan tersebut, petugas harus berjibaku saat melakukan penangkapan pelaku yang mencoba kabur ke sungai saat akan ditangkap petugas. Pelaku ini ditangkap lantaran telah membobol rumah milik korbannya Ahmad Putra Nugraha yang merupakan pegawai negeri sipil di Sumatera Selatan. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, modus yang dilakukan pelaku yakni berpura-pura mencari barang bekas di TKP di Jalan Sei Betung, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Mengetahui rumah korban dalam keadaan kosong, pelaku pun masuk ke dalam dengan cara melompati pagar dan mengurus barang berharga milik korban seperti emas dan uang tunai. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian 400 juta rupiah yang berhasil dicuri oleh pelaku. Selain pelaku Marianto, petugas juga mengamankan Tony Steven, seorang penampung barang hasil curian pelaku. Pelaku utama yang menyamar sebagai pemulung ini merupakan residivis yang sudah pernah dihukum dengan modus yang sama dan dia mengulangi lagi perbuatan yang sama. Berarti pelaku ini yang dicuri kebanyakan dari logam mulia atau emas, Bang, ya? Iya, dan ini modus yang sering dilakukan oleh pelaku, menyamar sebagai pemulung, masuk ke rumah kosong, ada yang mencongkel waktu residivis kemarin, sekarang memasuk dengan leluasa karena pintu di belakang itu tidak dikunci. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pasar induk dihebohkan ada mayat pengamen bersimbah darah. Informasinya setelah pariwara berikut. Apa ulo kan meganya? Hah? Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya, saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya. Legal berkedok rumah Kasus mega korupsi BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
Tentunya di Morning Update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Lemon Iya. fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya, saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya. Legal berkedok rumah Kasus mega korupsi bukan BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan yang merupakan seorang pengamen di sebuah pasar induk Jakabaring tewas dengan kondisi mengenaskan bersimbah darah. Inilah video amatir milik warga saat merekam detik-detik tewasnya korban Romansyah, 39 tahun. Dengan kondisi tergeletak bersimbah darah di tengah pasar induk Jakabaring, Palembang. Korban yang diketahui warga jalan di Panjaitan, Gang Pertemuan, Kecamatan Pelaju, Palembang ini tewas dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya. Motif tewasnya korban ini belum diketahui pasti lantaran masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang yang telah mendatangi lokasi kejadian perkara. Menurut keluarga korban, kalau dirinya baru mengetahui setelah teman memberitahukan kalau korban di Rumah Sakit Bari Palembang. Sementara itu, adik korban menceritakan kalau korban mengalami luka tusuk di bagian leher, tangan, dan kepala. Itu luka di bagian mana, Bek? Kini korban dimakamkan di TPU Rimba Malang pada hari ini oleh pihak keluarga. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ribuan warga Kelurahan Payuputat, Kecamatan Prabu Mulih Barat terancam terisolir setelah akses jalan utama ambruk diterjang banjir. Selain jalan, hampir seluruh rumah warga turut terendam air dampak luapan Sungai Lematang. Jalan utama warga Payuputat sepanjang 6 meter ambruk setelah diterjang banjir sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dampaknya 1.480 kepala keluarga tak bisa beraktivitas pergi berkebun dan terancam terisolir.
Menurut Sarwadi, banjir sudah 1 minggu terakhir merendam hampir semua rumah yang ada di tempat mereka. Selain merendam rumah, banjir juga merendam ribuan hektar kebun warga. Banjir inilah, karena istilahnya kekuatan airnya, begitulah sampai kayak gini kan. Jam berapa? Jam 9. Sementara itu, pejabat wali kota Prabu Mulih Elman dengan menggunakan perahu kecil melintasi banjir melihat kondisi jalan ambruk akibat diterjang banjir. Selain melihat kondisi jalan yang ambruk, untuk sementara dengan melibatkan TNI dan Polri, pemerintah kota akan membuat jembatan agar warga tidak terisolir dan bisa beraktivitas seperti biasa. Terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Lemata. Jadi ada beberapa hal yang kita lihat. Pertama memang warga sini ya, jalan sudah tertutup air, itu ada jembatan dan gorong-gorong yang amblas. Dan tentunya pemerintah harus cepat mengantisipasi. Jadi nanti kita akan sekarang hari ini kan kita buatkan jembatan darurat. Banjir yang memutus akses jalan warga serta merendam ribuan rumah di Kelurahan Payuputat dampak dari luapan Sungai Lematang dengan ketinggian mencapai 2 meter lebih. Pemerintah kota melalui BPBD bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan mendirikan tenda darurat serta layanan kesehatan di lokasi banjir. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi. Kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah ini adalah surat selanjutnya setelah surat Al-Balad, adalah surat Asy-Syams. Insyaallah kita akan bacakan penjelasan ulama berkaitan dengan surat Asy-Syams ayat 1 sampai ayat 15 biiznillah taala. Asy-Syams artinya itu matahari. Ini ayat ke-91 dalam urutan Al-Qur'an. Kenapa dinamakan dengan surat Asy-Syams? Karena kata ulama, li'anna Allah Ta'ala bada al-qasam biha fi matla'i hadhihi surah. Karena Allah bersumpah, memulai sumpah di awal ayat surat Asy-Syams ini dengan mengucapkan kata Asy-Syams, yaitu matahari. Adapun pokok pembahasan dalam surat Asy-Syams dijelaskan sama ulama, yaitu qad aflaha man zakka nafsahu wa qad khaba man dasa nafsahu, yaitu orang itu akan sangat beruntung kalau dia memperbaiki dirinya, membersihkan hatinya. Dan orang itu akan rugi kalau dia mengotori hatinya. Nah, itu inti pembahasan dalam surat Asy-Syams. Kita bacakan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Kemudian kaitannya dengan ayat kedua, wal qamari iza talaha, dan demi bulan yang mengiringinya. Ini ayat 1 dan ayat kedua ini saling berkaitan. Apa maksudnya? Allah bersumpah dengan matahari, kemudian Allah bersumpah bahwasanya bulan itu ngikuti matahari. Kata Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya bulan itu mengikuti siang. Begitu juga yang lainnya yang mengatakan maksudnya kenapa Allah itu bersumpah dengan matahari kemudian dengan bulan yang mengikuti matahari. Kata Qatadah, bulan sabit mengikuti matahari. Bulan sabit bisa dilihat setelah tenggelam matahari langsung pada malam pertama bulan baru. Jadi maksudnya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau Allah bersumpah itu berarti makhluk itu sangat penting sekali, punya keistimewaan. Allah bersumpah dengan matahari, kemudian Allah bersumpah dengan bulan, dan bulan itu mengikuti matahari. Maksudnya kalau matahari tenggelam dari timur ke barat, tenggelam di barat, kemudian nanti muncullah bulan sabit. Di timur itu muncul bulan sabit, itulah yang dikenal dengan hilal. Hilal itu bulan sabit untuk malam pertama bulan baru. Setiap bulan baru nanti munculnya bulan sabit atau dinamakan dengan hilal. Nah, timur ke barat tenggelam matahari, kemudian barulah muncul namanya hilal, bulan sabit, bulan yang masih muda. Memang kenapa ini dijelaskan seperti ini? Salah satu fungsinya bapak-bapak sekalian, kita tahu timur ke barat itu matahari muncul, itu ya, tenggelam dia, habis itu nanti muncullah bulan sabit. Bulan sabit itu munculnya di timur nantinya, bulan sabit itu munculnya di timur, matahari tenggelamnya di barat. Inilah yang mengakibatkan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, Indonesia sama Saudi ini sering beda dalam penentuan atau penetapan awal bulan Ramadan atau awal Syawal, Lebaran. Kok bisa beda? Padahal kita secara logika lebih duluan 4 jam dibandingkan mereka, gitu kan? Harusnya kita dulu Pak Ustadz lihat hilal. Kok mereka selalu duluan lihat hilal? Kita ini kan dalam syarat kita, kalau kita nggak kelihatan hilal, tambah lagi itu bulan Sa'ban jadi sehari, 30 hari jadinya. Makanya ditunda sehari bulan puasanya. Gitu. Lebarannya juga ditunda tuh kalau seandainya bulan hilal nggak kelihatan. Digenapkanlah bulan Ramadan itu jadi 30 hari. Tapi kebanyakan kalau kita perhatikan Saudi ini sering duluan dianya dibanding Indonesia.
Padahal kita ini lebih duluan 4 jam dibanding Saudi. Logikanya harusnya kita duluan ngelihat hilal, bukan mereka duluan ngelihat hilal. Kita duluan harusnya mulai puasa, tapi mereka sering duluan. Karena kalau matahari itu tenggelam di barat, kita posisinya di barat. Memang kita ini lebih cepat kelihatan matahari tenggelam. Tapi muncul bulan sabit itu di timur. Timur itu letaknya Saudi. Nah, makanya mereka itu lebih kelihatan hilal. Munculnya di timur, posisi mereka di timur, lebih kelihatan hilal, besar kelihatannya hilal. Sesuai dengan syarat misalkan, makanya kelihatan besok puasa kita misalkan. Besok lebaran, karena kelihatan munculnya di timur. Semakin timur wilayah, semakin kelihatan hilal itu muncul. Nah, itu kan karena letaknya di timur. Munculnya juga hilal itu di timur. Semakin barat wilayah, semakin kelihatan proses matahari tenggelam. Makanya kita duluan dibanding Saudi Arabia. Duluan matahari tenggelam tempat kita dibandingkan mereka. Jadi wajar kalau seandainya Saudi Arabia itu lebih duluan puasa, lebih duluan lebaran, karena memang hilalnya lebih kelihatan duluan. Letak mereka di timur. Allah alim bisawab, itu maksudnya. Jelas insyaallah ya, seperti itu. Nggak bisa lagi kita nyalai pemerintah. Nah, pemerintah ini Saudi aja udah duluan, nah nggak bisa kita. Karena memang beda letaknya itu wilayah kita dengan Saudi. Mereka lebih memungkinkan untuk melihat hilal karena mereka letaknya di timur. Allah alim bisawab. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengatakan, "Wan nahari idza jallaha." Demi siang apabila menampakkannya. Allah bersumpah juga dengan siang. Maksudnya adalah kata Qatadah dijelaskan oleh Ibnu Katsir, maksudnya siang apabila menutupinya. Berarti Allah ini bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan siang. Kita bacakan terus. Banyak Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk di ayat ini. Allah itu bersumpah menunjukkan bahwasanya masalah ini penting. Semakin banyak Allah bersumpah dalam satu surat, berarti semakin besar masalah yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala. Itu. Wal-laili iza yaghsha. Allah bersumpah lagi. Demi malam apabila menutupinya, apabila malam menjadi menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. apabila menutupinya, apabila malam menjadi gelap gulita. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, maksudnya malam menutupi matahari. Ketika matahari terbenam sehingga ufuk-ufuk menjadi gelap. Berarti udah berapa nih Allah bersumpah nih? 1 matahari, 2 bulan, 3 siang, 4 malam. Ternyata Allah Ta'ala masih bersumpah. Was-sama'i wa ma banaha. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Nah, bersumpah Allah itu demi langit serta pembinaannya. Ngurusinya tuh sungguh menakjubkan. Pertama Allah bersumpah dengan langit di ayat kelima ini. Kedua Allah bersumpah bagaimana proses penciptaan langit. Prosesnya itu luar biasa, menakjubkan. Katanya. Qatadah mengatakan di sini lafaz ma di sini maksudnya masdariyah, menjadikan kata setelahnya sebagai benda. Mungkin nggak usah bahas ini ya. Maksudnya adalah demi langit dan yang membangunnya. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang maksudnya demi langit dan demi proses penciptaannya. Kenapa dikatakan Allah Ta'ala Allah bersumpah dengan proses penciptaan langit? Karena penciptaan langit sangat menakjubkan.
Kita tahu bahwa Pak sekalian, ibu-ibu sekalian, langit itu 7 lapis. Nah, langit 7 lapis dan sama sekali itu nggak ada tiangnya. Langit itu belum ada orang itu buat kayak langit yang tanpa tiang, belum ada. Orang bisa buat ada atap, bisa. Orang bisa buat kendaraan berjalan, bisa niru. Allah buat onta itu jadi kendaraan, bisa. Allah buat ikan itu bisa berenang misalkan di air. Allah bisa buat burung yang terbang di langit. Agak mencontoh oleh manusia, agak mencontoh itu bisa. Ciptakanlah pesawat bisa. Tapi menciptakan langit sampai sekarang belum ada yang bisa. Atau mencontoh bagaimana bisa kok arsitek menciptakan mode kayak langit, atap tapi nggak ada tiang, luas lagi, nggak ada talinya, nggak ada tilangnya, luas lagi. Itu belum ada sampai sekarang ini. Nah, seperti itu. Makanya luar biasa sekali kata Allah Ta'ala. Wal ardi wa ma tohaha, dan Allah bersumpah demi bumi serta penghamparannya. Dua Allah bersumpah di ayat ke-6. Allah bersumpah juga dengan bumi, Allah bersumpah juga dengan penghamparannya. Apakah sampai situ? Wa nafsi wa ma sawaha. Lanjut lagi ayat ke-7, Allah masih bersumpah lagi demi jiwa serta penyempurnaannya. Nah, baru kemudian Allah nggak bersumpah lagi dalam surat ini sampai mentok ayat 7 Allah bersumpah. Jadi kalau kita hitung dalam surat Asy-Syams ini, Allah bersumpah dengan matahari dan sinarnya pada pagi hari. Kemudian Allah bersumpah dengan siang. Sebelumnya bersumpah dengan rembulan. Kemudian bersumpah dengan siang. Kemudian bersumpah dengan malam. Kemudian bersumpah dengan langit dan penciptaannya. Kemudian bersumpah dengan bumi dan penghamparannya. Sudah 9. Kemudian yang terakhir Allah bersumpah dengan jiwa. Berarti 10 Allah itu bersumpah itu dalam satu surat. Kata ulama, yang paling banyak Allah bersumpah itu cuma dalam surat Asy-Syams, 10. Memang maksud Allah bersumpah nunjukin apa? Nanti dijelaskan nunjukin apa. Ada jawabannya, menunjukkan apa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala sampai Allah bersumpah dengan 10 kali. Nah itu. Dan ayat ke-7 uniknya, wa nafsi wa masawaha. Kalau sebelumnya wa syamsi wal qamar, Allah bersumpah dengan matahari dengan bulan. Kemudian bersumpah dengan siang dan dengan malam, pasangan semua itu. Bersumpah dengan langit dan bumi itu pasangan. Tapi giliran ayat ke-7 Allah bersumpahnya cuma dengan satu, bersumpah dengan jiwa. Cuma satu. Kenapa menunjukkan seperti itu? Menunjukkan bahwasanya jiwa ini ada pasangannya juga. Kita tahu kalau ada kanan ada kiri. Maksudnya pasangannya ada jiwa yang baik, ada hati yang baik, ada hati yang tidak baik. Itu. Nah kita bacakan ya, kita bacakan singkat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Kita ini udah dikasih tahu sama Allah Ta'ala, ini jalan maksiat, bakal masuk neraka kalau dilakukan. Ini jalan ketaatan, bakal masuk surga. Semuanya udah dikasih tahu sama Allah Ta'ala melalui Rasul SAW menyampaikannya. Jangan lagi kita mengatakan, nah, saya ini Pak Ustadz terpaksa melakukan. Wah, terpaksa. Maksudnya apa terpaksa? Lakukan takdir aja udah. Kalau saya maksiat itu takdir emang udah. Kalau saya sholat, beramal soleh itu takdir juga semuanya. Nyalakan takdir, nggak boleh mau kayak gitu. Kenapa nggak boleh? Karena sudah dikasih tahu sama Allah Ta'ala, yang baik ada, mau kayak gini, ini jalan. Kalau milih yang baik ini lakukan. Kalau milih keburukan ini lakukan. Nggak bisa kita bertakdir sama takdir. Karena kita dikasih pilihan sama Allah Ta'ala. Nah, kalau kayak gitu Allah disalahkan. Saya sudah ditakdirkan sama Allah untuk bermaksiat, saya nggak bisa melakukan apa lagi, nggak bisa kayak gitu. Allah itu nakdir, bukan apa ya, bukan bahasa kita tuh seenaknya. Nah nanti dia ini lakukan maksiat, nanti dia ini masuk surga, nanti dia masuk neraka, bukan kayak gitu modenya. Kalau kayak gitu mungkin kita bisa nyalakan Allah Ta'ala. Saya kok melakukan apa aja yang ditakdirkan sama Allah, saya terpaksa melakukan itu. Bisa kita mode kayak gitu.
Cuma Allah ini ada prosesnya, ada ilmunya. Tahu si fulan ini nanti tanggal sekian lebih milih maksiat. Udah dikasih tahu nih, ini maksiat, ini ketaatan. Dia lebih milih maksiat. Dicatat sama Allah Ta'ala. Nanti tanggal sekian dia lebih milih maksiat. Bukan Allah seenaknya aja nih, nanti melakukan maksiat aja. Ini melakukan ini ketaatan, ini nanti masuk surga. Enggak. Udah dikasih tahu semuanya. Cuma ilmu Allah tahu duluan. Nanti dia ini bakal milih ini, milih kebaikan. Nanti yang pulan itu milih keburukan. Makanya dia nanti kemungkinan masuk surga nanti, karena banyak amal solehnya masuk surga. Bukan seenaknya Allah mentakdirkan itu, enggak. Semuanya udah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala. Syariat kita ini udah dijelaskan oleh Rasul SAW. Sampai masuk kamar mandi pun sudah jelas. Yang maksiat pun sudah jelas. Nah itu. Nah ini puncaknya ayat 9 sama 10 sebenarnya. Allah bersumpah itu untuk ngasih tahu apa? Allah bersumpah dengan 10 makhluk. Tujuan Allah Ta'ala ngasih tahu di ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Nah itu maksud Allah Ta'ala itu. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Orang yang suka memperbaiki dirinya, memperbaiki hatinya, dia inilah orang beruntung. Orang yang suka mengotori hatinya dengan cara bermaksiat, dia inilah orang nantinya bakal rugi. Itu maksud Allah Ta'ala. Bersumpah dulu banyak Allah dengan makhluk. Ngasih tahu di ayat 9 sama 10, yang suka menyucikan dirinya, hatinya bersih, suka memperbaiki dirinya, beruntung dia. Tapi kalau dia ini suka mengotori hatinya, suka mengotori dirinya dengan maksiat, rugi dia. Itu poin Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 makhluk. Nanti insya Allah kita bahas ayat 9 sama 10 ini insya Allah Ta'ala. Ini ayat 9 sama 10. Kita tunda dulu pembahasannya. Ayat ke-11 kita selesaikan. Insyaallah. Kazzabat Samudu bitagwaha. Nah, sungguh kaum Samud ini telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Tiba-tiba Allah Ta'ala Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabu Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya, saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Allah Ta'ala bercerita tentang kaum Samud. Ngapa memangnya kaum Samud ini? Kok kaum Samud yang diceritakan? Kenapa enggak kaum Ad? Nah, kenapa enggak umatnya Nabi Musa, Bani Israel? Tapi yang Allah pilih, Allah kisahkan Samud. Ada hubungannya ternyata. Ada hubungannya. Allah itu milih contoh, milih kata enggak sembarangan. Ada kaitannya. Kalau kita perhatikan Bapak sekalian, dijelaskan sama ulama nih, kenapa kok bisa Samud ini yang jadi contoh di dalam surat Asy-Syams ini? Kenapa enggak kaum yang lain aja, Ad misalkan, atau Bani Israel atau yang lainnya aja yang jadi contoh? Kan banyak yang jadi contoh keburukan. Dijelaskan sama ulama kenapa Allah memilih kisahnya Samud ini. Munasabatu dzikr Samud faqat duna ghairihim fi hadhihi surah annallaha bayyana lahumul huda wa saru tarunahu ra'yal 'ain walakinnahum ma'a dzalika tarkul huda wa dhallu fanasaba an tudhkaru syamsu wa duhaha tashbihan bil huda alladhi hasala li Samud. Qala ta'ala wa amma samudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'anil huda. Nah, kenapa dikisahkan Samud dibandingkan kisah umat yang selainnya? Karena ada kesesuaian, ada kecocokan. Sengaja Allah Ta'ala menceritakan Samud. Kenapa Samud ini? Samud ini kaumnya Nabi Soleh. Nah, kaumnya Nabi Soleh, Samud ini ya. Mereka ini Bapak sekalian sudah kelihatan yang benar. Omongan Nabi Soleh itu benar.
Jelas banget omongan Nabi Soleh itu benar. Mukjizatnya udah kelihatan. Tapi mereka itu nggak mau beriman. Nggak mau beriman sama Nabi Soleh. Padahal sudah jelas banget itu benar, itu Nabi Soleh benar. Sama kayak matahari, sengaja Allah Ta'ala awalnya nyebutkan matahari. Matahari itu sudah jelas kata ulama, sinarnya sudah jelas, terang banget. Tapi masih nggak percaya itu matahari, kan aneh. Maksudnya itu dikisahkan samud ini aneh, samud ini sudah jelas-jelas Nabi Soleh itu dakwanya benar, mukjizatnya. Nah, sudah benar, sudah nyata depan mereka. Mereka melanggar janji, nggak mau beriman, nggak mau beriman sama Allah, nggak mau beriman sama Soleh. Sama kayak matahari udah jelas, tapi masih diingkar itu matahari. Itu maksudnya. Makanya Allah Ta'ala menceritakan awal-awal surat dengan matahari dulu. Sama dengan samud ini. Petunjuk sudah jelas, wahyu sudah jelas, sangat terang benderang, tapi mereka nggak mau beriman. Nah, samud ini, bapak-bapak sekalian, kita sedikit ceritakan samud ini. Samud ini kaumnya Nabi Soleh. Nabi Soleh diutus untuk orang Samud. Nah, sebelum kaum Samud ada kaum Ad. Kaum Ad itu sudah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Berarti kaum Samud ini sudah harusnya bisa mencontoh dulu yang nggak mau beriman dibinasakan oleh Allah Ta'ala, yaitu kaum Ad. Suatu saat kaum Samud ini, bapak-bapak sekalian, wilayahnya masih ada itu kalau nggak salah itu. Wilayahnya itu bekas-bekas sejarahnya itu masih ada, nggak tahu di mana itu ya. Posisi pastinya itu bisa dicek nanti, wilayah Samud, peninggalan Samud. Peninggalan mereka tuh ada itu. Samud ini, kaum Samud ini sedang berkumpul. Lagi ngumpul-ngumpul, Nabi Soleh datang berdakwah sama mereka. Akhirnya kaum Samud ini ngomong kayak gini, Soleh, gini aja udah. Kalau kau bisa mengeluarkan sapi betina dari batu ini, nah, dari batu ini kami bakal beriman. Dari batu. Mereka tuh sengaja, mereka tuh kan mustahil lah, mustahil masa ada sapi betina keluar dari batu. Sengaja dia tuh ngejekin Nabi Soleh, nggak mau beriman. Tapi mereka udah kepalangan janji. Nah gitu kan. Pokoknya kau harus mengeluarkan, bukan sapi, mohon maaf, unta betina. Unta betina dari sebongkah batu ini. Bukan dari hutan, bukan dari pegunungan, bukan. Pokoknya dari sebongkah batu ini. Kau harus mengeluarkan unta betina, kami tantang. Kata Nabi Soleh ngomong, kalau saya bisa melakukannya, kalian mau nggak beriman sama Allah? Mau nggak kalian beriman kalau saya bisa mengeluarkan unta betina dari batu besar ini? Kata mereka, iya saya siap. Kami siap. Kalau kau bisa mengeluarkan unta betina dari batu ini, yang kami tunjuk nih batu ini, kami bakalan beriman sama Allah Ta'ala. Sama Allah, kami bakalan beriman sama Allah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Soleh? Nabi Soleh sholat. Sholat ini bapak-bapak sekalian bukan cuma syariat Nabi Muhammad, bukan. Dari syariat Nabi yang terdahulu mereka udah sholat. Cuma sholatnya mungkin agak beda dengan kita. Sholat aja awal-awal dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu cuma 2 kali sholat itu. Cuma 2 kali. Sebelum Nabi itu diangkat ke langit untuk dapatkan perintah, 2 kali. Ketika pagi dan ketika petang. Itu awal-awal syariat Islam. Nah, Nabi Soleh ini sholat kemudian berdoa agar supaya unta betina itu keluar. Nah ini bisa jadi pelajaran bapak sekalian, ibu sekalian, kalau ada masalah sholat. Kalau ada masalah, model Nabi kayak gitu juga. Iza hazabal amru sholat. Nabi itu kalau mengalami kondisi yang menyulitkan, Nabi sholat. Nah kalau kita ini ada kondisi yang menyulitkan, apa kita ini mohon maaf misalkan uangnya hilang, misalkan ada masalah dengan keluarga, sholat kuncinya itu. Wasta'inu bisobri wassalah, minta tolonglah sama Allah dengan cara sabar dulu baru kemudian sholat. Ini dipraktekkan, ini bukan cuma Nabi Muhammad itu prakteknya. Nabi Soleh, Nabi zaman dulu juga praktek kayak gini. Kalau ada masalah, kondisi yang menyulitkan, sholat. Sholat kemudian doa dia. Doa ternyata benar pak, unta itu keluar dari batu itu. Nah tercengang mereka. Kaum Samud itu gimana? Sudah kelanjur ngomong kita nih. Kalau benar unta betina keluar dari batu itu beriman mereka.
Sebagian besar ada yang beriman, ada. Ya mukjizat itu, nggak mungkin bisa keluar unta betina dari batu. Dari mana ceritanya itu? Berarti dia ini benar nabi. Tapi lebih banyak lagi nggak beriman sama Nabi Soleh. Memang banyak yang beriman, masuk Islam, beriman sama Allah, beriman sama Nabi Soleh, banyak. Tapi lebih banyak lagi diceritakan itu yang tetap kafir, lebih banyak lagi. Padahal mukjizat depan nyata dia, depan mata dia tuh mukjizat. Makanya disinggung sama Allah Ta'ala. Allah bersumpah dengan matahari tadi kan, diceritakan juga kaum Samud. Sama kayak matahari udah jelas, sinarnya udah jelas, masih ngingkari itu matahari, aneh. Sama kayak Samud. Udah jelas-jelas itu keluar unta betina itu dari batu. Ini mukjizat, ini luar biasa. Masih nggak mau beriman, aneh. Nah itu. Cuma kaum Samud ini selain ngingkari janji, mereka ini juga buat maksiat. Mereka ada yang nggak beriman sama Nabi Soleh. Nabi Soleh pesan sama mereka, ini onta betina ini silakan kalian rawat, silakan diminum susunya, tapi jangan diganggu, jangan diganggu onta betina ini. Nah, tahu-tahu nggak tahu kenapa orang Samud ini ganggu onta betina itu, bukan cuma diganggu, dibunuh onta betina itu. Maksiat ini, udah nggak mau beriman, nggak mau patuh juga dengan Nabi Soleh. Akhirnya mereka ini kena azab. Kena azab, mereka itu dikirim suara yang keras. Nah, dikirim sama Allah Ta'ala suara yang keras, kemudian mereka itu mati. Nah, gara-gara nggak beriman, gara-gara bermaksiat. Diuji, nah sudah kalian udah dikasih enak, kan dikasih enak tuh, nah dikasih enak, minum susu sepuasnya silakan. Jangan diganggu aja. Bukan cuma diganggu, dibunuh sama mereka itu, onta betina itu. Sudah. Mereka nggak mau beriman juga, sudah. Maka kemudian mereka itu dibinasakan oleh Allah Ta'ala, dikirim suara yang memekikkan mereka sehingga mereka meninggal dunia. Nah kita selesaikan ayatnya ini, itu kisah tentang Samud.